adik-adik semua yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Hari ini kakak ditemenin sama ada Joel, Hai. ada Jared, Hai. ada Priscilla, Hai. dan ada Jocelyn. Hai. Kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan walaupun dari jarak yang berjauhan. Kita akan angkat lagu pujian kita yang pertama, O Little Town of Bethlehem. Bethlehem, how still we see the land above the deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shine the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Oh, little town of Bethlehem, how still we see the land above the deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shining the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Di surga, Bapa yang baik, kembali Tuhan, kami ucap syukur padamu Tuhan, jika kami pada hari ini boleh kembali beribadah ya Tuhan, walaupun dari jarak yang berjauhan. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini yang boleh kami rasakan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kami semua. Tiba saya Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami, Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau pujian kita yang kedua, bersukacita. Dengarkan lagu jantungku, dengarkan detak nadiku, Dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. dengarkan derak langkahku, dengarkan tepuk tanganku,
What glory there will be. Oh, wonderful is love to me. Karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Semuanya adik-adik dan di rumah, dipatangkan dan matanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati guru kami akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Coba baca semua. Buka ayatnya. Ya, semua dapat? Ya. Judul hari ini adalah firman Tuhan hari ini adalah pemberian Tuhan kepada Simeon. Kepada siapa? Ya, kepada Simeon atau untuk Simeon. Kita baca bersama-sama yuk Lukasnya pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Oke. Di sini dikatakan bahwa Yesus pada umur 8 hari disunat. Ini ada sebagai tanda bahwa Yesus adalah bagian dari perjanjian Tuhan dan manusia dan dibuat di bawah hukum Taurat. Anak-anak baca Galatia 4 ayat 4. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, bahwa Yesus juga takluk kepada hukum Taurat. Dikatakan Musa katakan supaya setiap anak laki-laki harus disunat, dan Tuhan Yesus menggenapi pada waktu dia lahir dia disunat. Kemudian kita baca pada ayat 22-nya, yuk. Lukas 2 ayat 22. 1, 2, 3. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, waktu pentahiran, waktu ibu melahirkan anak, pada waktu itu mereka disebut najis selama 40 hari. Dan setelah 40 hari dan pada hari yang ke-40 mereka harus menyucikan diri. Dia harus datang kepada imam. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa mereka harus membawa korban persembahan. Kalau di dalam imamat dikatakan mereka harus membawa kambing atau domba sebagai korban bakaran atau burung terkukur. Tahu nggak burung terkukur? Burung merpati? Oh iya, membawa burung merpati untuk korban penghapus dosa. Dan dikatakan juga kalau misal keluarga ibu yang melahirkan anak itu kurang mampu, dia boleh membawa 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor burung merpati, 1 ekor untuk korban bakaran, 1 ekor untuk korban penghapus dosa. Kemudian Maria, ini kan Maria datang kepada siapa? Ke bait. Tadi bilang mereka datang ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Mereka datang
membawa bayi Yesus datang ke bait Allah. Rupanya di dalam bait Allah itu ada seorang tua. Ada orang tua laki-laki bernama Simeon. Namanya siapa? Simeon. Iya, anak sekolah minggu di rumah namanya Simeon. Bapak ini, kakek ini sudah tua. Dia menantikan keselamatan yang datang kepada bangsa Israel dan kepada seluruh orang percaya. Sewaktu Simeon melihat Yesus, Maria dan Yusuf, tentunya Yesus tidak bisa berjalan, kan masih bayi, betul nggak? Masih digendong kan? Baru usianya tadi berapa hari? 40, tadi sudah 40 hari. 40 hari datang ke bait Allah untuk penyucian ibunya. Kemudian waktu Simeon melihat bahwa itu bayi Yesus, dia sangat bersukacita. Simeon ini adalah dikatakan di dalam firman Tuhan, dia adalah seorang yang saleh. Dia ini seorang yang takut akan Tuhan, dia benar di mata Tuhan, dan Roh Kudus ada di dalamnya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dia belum bisa mati, belum mati sebelum dia melihat siapa tadi yang bayi itu. Yesus. Iya, dia belum akan mati sebelum dia melihat keselamatan itu. Sewaktu Yesus datang dibawa oleh Maria dan Yusuf, dia sangat bersukacita karena bayi yang dijanjikan, yang sudah dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya bahwa Mesias itu akan datang. Pada hari itu Simeon bisa jumpa. Kalau kita berjumpa dengan seseorang yang sudah lama kita nantikan, senang nggak? Iya, pasti senang kan? Nah, waktu Simeon sudah dijanjikan, ya kamu tak sabar ya, nanti sebentar lagi kita akan ketemu dengan penyelamat bangsa kita, penyelamat umat manusia. Sewaktu Yesus lahir, waktu Yesus datang masuk, pasti dia senang, dia memberkati akan anak itu, dan semua orang juga bersukacita karena pemberian dari Tuhan itu sangat besar. Seharusnya tante, kalian semua, orang-orang yang ada di seluruh muka bumi ini harus dihukum oleh Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Allah yang begitu besar, dia cinta kepada tante, kepada Yoel, kepada Jared, Jocelyn, kepada Priscilla. Dia kirimkan siapa tadi? Anaknya. Siapa namanya? Dia kirimkan anaknya ke dunia ini supaya siapa selamat? Kita semua selamat. Anak-anak di sekolah minggu di rumah, kita diselamatkan karena kasih Tuhan yang begitu besar. Jadi pemberian Tuhan kepada Simeon tidak hanya kepada Simeon, tetapi kepada kita juga. Jadi kita harus juga belajar, karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita juga harus belajar mengasihi orang lain. Kita mengasihi saudara kita, mengasihi orang-orang sekitar kita, papa mama kita, guru-guru kita harus mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi hari ini adalah kita belajar bahwa pemberian Tuhan bukan hanya untuk Simeon, tetapi untuk kita yang ada di sini, yang ada di rumah, dan untuk seluruh orang yang percaya, yang akan diselamatkan. Jadi orang yang tidak percaya selamat nggak? Percaya kepada siapa yang bisa selamat? Yesus. Iya, yang percaya kepada Yesus itu yang selamat. Jadi kita belajar hari ini bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Semua pemberian yang sangat besar dari siapa? Tuhan. Dari Allah kepada kita. Jadi senang nggak mendapatkan pemberian? Senang, ada sukacita semua kan? Setiap orang pasti senang diberi pemberian. Begitu juga dengan kita juga sudah mendapat kado yang sangat besar, yaitu Tuhan Yesus. Kita jangan lupa untuk berterima kasih juga kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini. Sekian kita ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tadi kita sudah nyanyi lagunya. Karena yuk baca Yohanes 3 ayat 16-nya. Kuat-kuat. Yang di rumah juga. Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kelas kecil boleh dipenggal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita selesai, kita mau berdoa. Yuk, kita mau berdoa. Tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar bahwa Engkau sudah memberikan pemberian yang sangat besar, bukan hanya kepada Simeon Tuhan, tetapi kepada kami semua yang ada di sini, yang ada di rumah, bahkan seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat pemberian-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami sebagai manusia seharusnya kami binasa, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar, yang sangat luar biasa, sehingga kami boleh selamat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pernyataan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu kami juga mau belajar mengasihi orang lain dulu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini, dan kami mengucap syukur. Sebentar kami mau pulang, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ibadah hari ini, dan anak-anak yang akan pulang ke rumah, Engkau yang memberkati mereka, baik yang di rumah juga Engkau memberkati, dan biarlah Engkau pelihara hari lepas hari untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua. Untuk aktivitas hari ini dimulai dari adik-adik kelas kecil. Nanti adik-adik yang dari kelas kecil akan mendapatkan kertas ini dan ini. Pertama-tama adik-adik warnain dulu gambarnya, juga bagian garis tebal ini bisa adik-adik gunting, sehingga nanti kertas kecil ini bisa dimasukin ke kertas yang tadi sudah digunting. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini bayinya bisa digeser, berpindah dari Maria ke Simeon. Selanjutnya untuk aktivitas adik-adik yang dari kelas sedang, nanti adik-adik dari kelas sedang akan membuat booklet kecil yang terdiri dari beberapa halaman. Nanti gambar-gambarnya adik-adik warnain yang di depan dan yang di belakang. Lalu kertasnya dilipat menjadi 2 bagian, dengan ini menjadi halaman depan. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Jangan lupa di halaman yang paling depan adik-adik tulis nama. Selanjutnya untuk aktivitas adik-adik yang dari kelas besar, nanti adik-adik akan membuat dekorasi Natal yang terbuat dari lilin dan juga gelas plastik yang nanti atasnya dibolongkan sehingga lilinnya bisa masuk. Ini adalah contohnya. Adik-adik bisa buat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Demikian aktivitas untuk hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.